Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kita hormati guru kita semua, Abah Fadli, begitu juga para alim ulama, para kiai, para asatidz, dan juga daripada pemerintahan daerah sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat ini untuk menyebut, untuk memuji, untuk bersalawat kepada makhluk yang paling mulia, yaitu baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastinya apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya segala kesusahan yang kita alami ditunjukkan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya yang sakit akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hal itu pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada beliau, seberapa banyak seharusnya aku bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, terserah engkau wahai sahabatku, berapa banyak engkau akan bersalawat kepada diriku. Maka sahabat tersebut mengatakan, aku akan bersalawat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperempat daripada waktuku. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu bagus, tapi kalau ditambah lagi lebih bagus. Fa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau engkau tambah maka itu lebih bagus untuk dirimu. Maka sahabat itu pun mengatakan, kalau begitu sepertiga daripada waktuku aku akan bersalawat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu bagus, tetapi kalau engkau tambah itu lebih bagus. Maka sahabat pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya menambah daripada waktu-waktunya untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan setengah waktuku, dengan menyebutkan sepertiga ataupun 2/3 daripada waktuku. Dan setiap kali sahabat tersebut mengatakan hal seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu bagus, tetapi kalau engkau tambah itu lebih bagus. Maka di situ sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu seluruh waktuku aku akan bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu apapun yang engkau pikirkan yang membuat daripada berat di dalam kehidupanmu, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan jalan keluarnya. Di dunia orang tersebut akan mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhirat hamba tersebut, orang tersebut akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu manfaat
daripada bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu perjuangan yang sangat luar biasa yang sudah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka membela di dalam perjuangannya mengibarkan bendera Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat bagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merelakan seluruh harta mereka. Bahkan mereka merelakan daripada nyawa mereka demi keselamatan dan juga kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka adalah pecinta sejati, orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berani berkorban dengan apapun demi keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam kehidupannya penuh pelajaran yang sangat luar biasa. Pelajaran untuk diri kita bagaimana seharusnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita lihat tatkala beliau ingin berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar?" Karena ketika itu akan ditinggal untuk berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab daripada pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban, "Aku menyisakan untuk keluargaku Allah dan juga Rasulnya." Yang artinya di sini bahwa seluruh hartanya ketika itu benar-benar dikorbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyisakan sedikit pun untuk keluarganya daripada harta-harta tersebut, tetapi keyakinan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah pasti akan memberikan rizki kepada keluarga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam perjalanannya ketika beliau berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan lagi pengorbanan sebagai pecinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau kalau ketika kita lihat di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengisahkan kepada kita hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu di dalam perjalanan yang kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarikan diri ketika itu dari kota Mekkah Al-Mukarramah, karena beliau ketika itu akan dibunuh oleh pemimpin-pemimpin Quraisy dan juga kaumnya. Sehingga di dalam perjalanan hijrahnya ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq benar-benar khawatir dan juga memiliki perhatian yang sangat luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyelesaikan hijrahnya sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka di dalam perjalanan tersebut didapati di dalam sejarah yang mana di situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di suatu waktu beliau berjalan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi di lain waktu di dalam perjalanan tersebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam waktu yang lain Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di samping kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan di dalam perjalanannya ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berjalan seraya mengelilingi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Melihat hal seperti itu, Rasulullah SAW pun heran. Karena hal seperti ini bukanlah sesuatu yang biasanya orang lakukan ketika berjalan seperti itu. Terkadang ada di depan, terkadang ada di belakang, terkadang ada di samping kanan ataupun di samping kiri Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah SAW menanyakan kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai sahabatku Abu Bakar, kenapa engkau ketika berjalan seperti itu, terkadang engkau berada di depanku, terkadang engkau berada di belakangku, terkadang engkau berada di samping kanan ataupun di samping kiriku?" Maka di situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang benar-benar memiliki kecintaan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku lakukan itu karena aku takut ada musuh-musuh yang datang. Kalau musuh itu datang daripada depan, maka aku ada di depanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiba-tiba musuh ada datang dari samping kanan ataupun samping kiri, maka akulah yang lebih dahulu didapati daripada musuh tersebut. Begitu juga ketika musuh tersebut datang daripada arah belakang, maka aku yang ada di belakangmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Di situ yang dipikirkan hanyalah keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkanlah Rasulullah selamat, diriku hidup ataupun mati, yang penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melanjutkan perjalanannya sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Beginilah seseorang kekasih, pecinta ketika mencintai daripada kekasihnya. Yang diutamakan, yang didahulukan, yang dinomorsatukan adalah kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita pula pun sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontoh apa yang dilakukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengedepankan apapun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menanyakan daripada diri kita, apa yang sudah kita lakukan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah memiliki rasa cinta yang dalam? Apakah kita memiliki pengorbanan untuk menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Kalau belum, maka kita harus berlomba-lomba. Maka kita harus berusaha bagaimana caranya bisa kita menomorsatukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kepentingan kita. Kita dahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kebutuhan kita. Bahkan kita dahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keluarga kita dan juga anak kita. Itulah yang diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu syarat orang dinyatakan sempurna keimanannya tatkala orang tersebut mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada dirinya sendiri, melebihi daripada kedua orang tuanya, bahkan melebihi daripada orang-orang yang lain. Keimanan yang sejati bisa tergambarkan tatkala orang tersebut mengedepankan, menomorsatukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di tempat ini dan juga di daerah-daerah yang lain, di tempat-tempat yang lain sebagaimana yang saya dengarkan daripada kisah Abah Fadli di dalam membangun yaitu Maulid Simtud Durar, dari desa ke desa, dari rumah ke rumah. Tujuannya untuk mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam hati kita, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam rumah kita, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di daerah kita, pasti kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kesejahteraan pasti akan kita dapati berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang bisa kita ambil daripada kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh daripada keberkahan. Kalau kita lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir, yaitu di kota Makkah Al-Mukarramah, kita tahu bahwa
yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain ibundanya Siti Aminah, yaitu Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Sedikit cerita tentang Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, yang mana beliau dari desa Bani Sa'ad. Dikisahkan di dalam sejarah bahwa kehidupan Siti Halimatus Sa'diyah sebelum menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya sangat minim sekali di dalam ekonomi dan juga kebutuhannya. Dikisahkan bahwa setiap malamnya anak-anak beliau menangis, merintih kesakitan karena kelaparan di malam hari tersebut. Tidak memiliki makanan untuk memberikan makanan kepada anaknya, sehingga anak-anaknya di setiap malamnya menangis. Tidak memiliki susu, sehingga anaknya di setiap malamnya menangis. Begitu juga daripada hewan-hewan ternaknya. Hewan ternaknya kurus, tidak memiliki susu. Itu dialami oleh Siti Halimatus Sa'diyah sebelum membawa Rasulullah SAW. Sehingga ketika beliau menuju ke kota Al-Makkah Al-Mukarramah, sebagaimana yang diceritakan, dengan tunggangan keledai beliau menuju ke kota Mekkah beserta perempuan-perempuan yang lain, yang mana kebiasaan daripada orang daerah kota sana, kota Arab sana, mereka mencari daripada ibu susu untuk menyusui anak-anak mereka dan dibesarkan di desa-desa. Maka perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad ketika itu mereka semua bersama-sama menuju ke kota Mekkah untuk mencari seorang bayi, anak bayi yang akan mereka susui dan juga akan mereka bawa pulang ke tempat tinggal mereka. Diceritakan di situ, ketika teman-teman Siti Halimatus Sa'diyah sudah sampai di sana, yang paling terakhir sampai ke kota Mekkah adalah Siti Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena tunggangannya sangat lemah. Kenapa? Karena tunggangannya tidak bisa jalan cepat, sehingga beliau terlambat sampai ke kota Mekkah. Perempuan-perempuan daripada Bani Sa'ad sudah mendapatkan anak bayi, tetapi Siti Halimah Sa'diyah ketika itu baru saja sampai ke kota Mekkah. Tapi keterlambatan Siti Halimah membawa keberkahan dan juga keberuntungan yang sangat luar biasa. Karena ketika itu di kota Mekkah tertinggal seorang anak bayi saja, yaitu Rasulullah SAW, yang mana Siti Halimatus Sa'diyah akhirnya pun mengambil Rasulullah SAW. Yang pertamanya dengan berat hati. Dikarenakan apa? Dikarenakan Rasulullah SAW ketika itu sudah tidak memiliki seorang ayah. Bagaimana perempuan tersebut, Siti Halimatus Sa'diyah, bisa mendapatkan upah yang banyak daripada anak bayi tersebut sedangkan ayahnya sudah wafat? Maka ketika dibawa pulang oleh Siti Halimatus Sa'diyah, ketika beliau menggendong Rasulullah SAW, yang tidak tadi kita sudah dengarkan kisah beliau sebelum membawa Rasulullah SAW, kesusahan, kelaparan, miskin yang sangat luar biasa, bahkan tunggangannya, hewan ternaknya pun juga mengalami hal yang serupa. Tetapi setelah menggendong Rasulullah SAW, setelah membawa Rasulullah SAW menuju ke desanya, diceritakan ketika menuju kota Mekkah beliau terlambat, tetapi ketika kembali ke desanya beliaulah yang paling pertama sampai ke desanya. Bukan tunggangannya berbeda, tidak. Keledainya yang dibawa ketika menuju kota Mekkah sama dengan keledai yang dibawa untuk kembali ke desanya. Tetapi yang naik daripada keledai tersebut berbeda. Ketika menuju kota Mekkah, beliau bersama suaminya saja menuju kota Mekkah. Tetapi ketika kembali, beliau tidak berdua saja, tetapi membawa makhluk yang paling mulia, penuh dengan keberkahan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggangannya yang dulunya lemah menjadi kuat, yang dulunya lambat menjadi cepat,
sehingga perempuan-perempuan yang ketika itu melihat cepatnya tunggangan Siti Halimatus Sa'diyah mengatakan, pelan-pelan wahai Halimah. Mereka seraya menanyakan, apakah tunggangan ini adalah tunggangan yang engkau bawa ketika engkau menuju kota Mekah? Karena mereka semua heran, ada sesuatu yang berubah terhadap Siti Halimatus Sa'diyah. Dan Siti Halimah ketika itu mengatakan, iya, tunggangan ini sama, tunggangan yang aku bawa sampai ke kota Mekah, tetapi aku tidak mengetahui ada perubahan apa dengan tunggangan ini sehingga tunggangan ini menjadi kuat dan juga cepat sampai ke desa daripada Siti Halimatus Sa'diyah ketika itu. Tidak berhenti di situ saja keberkahan Rasulullah SAW. Ketika beliau sampai di rumah Siti Halimatus Sa'diyah di malam harinya, yang biasanya Siti Halimatus Sa'diyah tidak bisa tidur dengan suaminya dengan nyenyak dan juga nyaman, yang biasanya setiap malamnya anaknya menangis merintih kelaparan, tetapi semenjak Rasulullah SAW sampai di rumah mereka, semenjak Siti Halimatus Sa'diyah membawa Rasulullah SAW ke rumahnya, perubahan yang sangat luar biasa terjadi di dalam kehidupan Siti Halimatus Sa'diyah. Tiba-tiba Siti Halimatus Sa'diyah memiliki air susu yang banyak sehingga bisa menyusui Rasulullah SAW dan juga anaknya yang lain, sehingga anak-anak Siti Halimatus Sa'diyah ketika itu bisa tidur dengan nyenyak, tidak merintih lagi, tidak menangis lagi karena kelaparan. Karena apa? Karena di dalam rumahnya sudah ada makhluk yang penuh berkah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terputus di situ saja. Kita bisa tahu ketika Siti Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibundanya, dan setelah wafat ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengkafil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kakeknya ketika itu adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talib. Abu Talib paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip di dalam sejarah yang memiliki anak yang banyak. Kehidupan ekonominya pun juga sangat sulit, tetapi bisa berubah begitu saja ketika beliau mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan ketika paman Rasulullah SAW biasanya setiap harinya menghidangkan makanan untuk anak-anaknya. Ketika dihidangkan kepada anak-anaknya, maka makanan tersebut habis dan anak-anaknya masih kelaparan, belum kenyang. Tetapi setelah di dalam rumahnya ada makhluk yang penuh dengan keberkahan, yaitu Rasulullah SAW. Ketika beliau menghidangkan makanan tersebut, dan di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah makan daripada hidangan tersebut, begitu juga anak-anaknya makan daripada hidangan tersebut. Apa yang terjadi? Yang biasanya habis, anak-anaknya masih kelaparan, tetapi di situ anak-anaknya sudah kenyang, sedangkan makanannya masih ada, belum habis. Keberkahan yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada kisah-kisah tersebut, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahan itu pula bisa kita rasakan. Keberkahan itu pula bisa kita bawa ke dalam rumah kita. Keberkahan itu pula bisa kita bawa di dalam daerah kita, kalau kita bisa menghidupkan Rasulullah SAW di dalam hati kita. Dengan apa kita bisa menghidupkan Rasulullah SAW? Yang pertama, dengan kecintaan yang sangat luar biasa terhadap Rasulullah SAW, dengan memperbanyak menyebut nama dan juga bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan juga menghidupkan Rasulullah SAW dengan menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau sunnah-sunnah Rasulullah SAW hidup di dalam diri kita, kalau sunnah-sunnah Rasulullah SAW hidup di dalam rumah tangga kita, kalau sunnah-sunnah Rasulullah SAW hidup di kalangan masyarakat kita,
pasti dan yakinlah bahwa keberkahan akan kita rasakan. Keberkahan akan kita rasakan di dalam diri kita, keberkahan akan kita rasakan di dalam rumah tangga kita, begitu juga masyarakat sekeliling kita, berkat kita bisa menghidupkan dan juga membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kunci daripada majlis-majlis seperti ini untuk mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan rasa cinta tersebut kita pun juga mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu pasti kita akan tergolong daripada orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Semoga kita semua yang hadir di majlis ini, yang membawa daripada permasalahan-permasalahan, pulang daripada majlis ini insyaallah permasalahannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang di majlis ini mungkin ada di dalam diri kita ataupun keluarga kita memiliki penyakit ataupun lain sebagainya, insyaallah berkat majlis ini penyakit-penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya penyakit-penyakit hati. Yang mana kita mungkin ada hutang piutang dan lain sebagainya, insyaallah berkat majlis ini hutang kita bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah tempat ini, daerah ini, keluarga kita dan juga masyarakat sekeliling kita mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi kita memakmurkan daripada majlis-majlis seperti ini. Semoga kita semua, para alim ulama yang ada di sini dan juga anggota pemerintah yang ada di sini, insya Allah dipanjangkan umur mereka semua, digampangkan mereka semua di dalam mengatur daripada negara ini, daerah ini, dan insya Allah mereka semua pun juga mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.